Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan masuk dari Mas R ini. Pak Johan, ada ide bisnis nggak? Saya butuh ide bisnis. Terus saya nanya, kamu selama ini pengalaman kerjanya apa saja? Dia cerita nih. Saya pernah jadi kuli bangunan di kampus yang sebelah utaranya Mall X. Itu pertama aku kerja sebelum minum obat MDT pertama, Pak. Saya juga pernah macul, bajak sawah, ngecat kayu ukir, ternak ikan cupang, jualan buah keliling pakai motor, jualan es puding, jadi kuli ternak ayam sayur, bikin paping segi 6, jualan di kantin, bikin roti di daerah X, masih ada sebagian yang belum aku ingat. Sekarang saya jualan gas di BUMDes, badan usaha milik desa. Terus semua pasti ada resikonya ya Pak? Iya. Terus saya tanya, kamu itu sekarang jalanin jualan gas di BUMDes gimana gajinya? Terus motornya gimana, sendiri, bensin dan sebagainya? Terus dia jawab, saya pakai Tosa balai desa Pak, bensin dari sana, BPJS nggak dapat, jadi dia nggak dapat BPJS Naker, nggak dapat BPJS Kesehatan. Per tabung bayarannya 1000 perak, tabung kilogram. Dulu kuli, kayaknya aku kuli sudah minum obat MDT deh Pak, tapi belum operasi, kaki masih semper. Jadi dia sekarang tuh kakinya agak semper, tangan kanan agak kiting, terus atrofi, tangannya kempes ya, ototnya, dagingnya. Itu pertama kali aku kerja, nekat cari uang sendiri, saudara nggak ada yang peduli, tapi resikonya sering demam. Kalau malam waktu masih semper sering kesemutan, kakinya lemes banget, tenaganya lemah. Nah, saya kan kemarin cerita ya di video apa pekerjaan yang cocok untuk OYBMK atau penderita kusta. Jadi teman-teman yang sudah memiliki cacat itu artinya memiliki keterbatasan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan harus pilih-pilih, baik cacat tingkat 1 maupun cacat tingkat 2. Nah, Mas R ini kan tangannya sudah karena dia sudah memberitahu saya, jadi saya tahu kondisinya itu tangannya memang agak kiting sedikit. Terus lah ini daging ini sudah kempes, sudah atrofi. Otomatis tangan yang sudah seperti itu pasti kekuatannya lemah, kekuatannya lebih rendah daripada orang yang normal ya. Jadi karena saraf motoriknya sudah terganggu. Beberapa juga titik di sini katanya sudah mati rasa. Nah, berarti kan cacat tingkat 1 ya, cacat tingkat 2 iya. Kerjaan selama ini pakai motor keliling. Terus dia juga cerita ada luka di kakinya. Kakinya juga pernah semper. Terus setelah itu semper dioperasi ya di rumah sakit khusus kusta di Jawa Tengah. Nah, terus jadi gini, Mas R, kamu tuh memiliki keterbatasan. Terus kakinya juga katanya lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti kakimu berarti jangan diberikan tekanan dan gesekan. Atau kalau misalkan memang terpaksa itu harus menjalankan nganter gas seperti itu, ya kamu harus mikir berarti harus pakai kaos kaki, harus pakai bantalan biar tidak terjadi gesekan dan tekanan. Sepatunya juga kualitasnya yang bagus, yang memberikan proteksi dan sebagainya. Tapi pikir ulang deh Mas, kalau misalkan kamu mau terus melanjutkan di sini terus menerus, itu apa iya itu worth it untuk kamu? Misalkan tadi saya cerita pendapatanmu per tabung hanya 1000 perak, jadi tidak ada gaji tetap. Per tabung 1000 perak. Nah, kamu bisa menjual berapa tabung, nganterin berapa tabung, nah, itu cukup atau tidak? Terus tabungnya 3 kg. 3 kg meskipun itu relatif ringan, tetapi kalau kamu menjual beberapa kali, muter-muter ke sana kemari, ngangkut di motor, pakai motor Tosa dan sebagainya, angkat junjung tadi kan sudah saya warning, kamu memiliki kekuatan motorik yang kurang. Berapa hari kamu angkat junjung itu aman atau tidak ya? Kamu di sini kelemahan. Kalau kelemahan berarti mungkin koordinasi ototnya juga bisa berkurang. Berarti ada risiko-risiko jatuh, terpleset, ya kan, lepas. Nah, itu belum kakimu, resiko ketindihan, kejatuhan dari tabung tersebut. Terus kamu nggak punya BPJS, nggak dapat BPJS Kesehatan, nggak dapat BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini pikirin, yang namanya perusahaan itu padahal sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk membiayai, untuk menanggung kos dari BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja karyawannya. Kalau enggak, itu malah bahkan bisa dilaporkan ke Depnaker dan bisa izinnya dicabut. Nah, BPJS Kesehatan penting, apalagi kamu penderita kusta, OYBMK, suatu saat terjadi apa-apa dan sebagainya, kamu butuh berobat, masa iya kamu harus keluar kocek membayar secara mandiri ya di tempat pelayanan kesehatan. Jadi kamu butuh BPJS Kesehatan. Nah, kalau bisa ya harusnya ditanggung oleh perusahaan. Ini kan perusahaan, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Usaha loh ya. Usaha ini berarti nggak ada
nggak ada dong misalkan karena omsetnya lagi kurang jadi kamu tidak saya biayai BPJS Naker dan kesehatannya, nggak bisa. Itu sudah tanggung jawab perusahaanmu untuk membiayai. Yang namanya badan usaha bisnis, orientasinya bisnis ya profit, harus untung. Nggak bisa pakai alasan seperti itu, atau alasan ya karena ini milik desa, milik bersama, jadi kamu harus mengabdi ya kepada desa. Karena mengabdi kepada BUMD berarti kamu mengabdi kepada negara juga. Nggak bisa dengan cara seperti itu. Iya, kalau uang sosial, kalau kamu mau itu bukan bisnis ya namanya kamu yayasan sosial, kamu sukarela semuanya. Kalau itu memang badan usaha ya orientasinya bisnis, harus profit, harus untung, dan harus bisa membiayai operasional karyawannya. Terus kamu pakai Tosa, pakai bensin dari sana, oke, udah bagus, bukan pakai kendaraan sendiri, ya. Tetapi selama perjalanan itu kamu memiliki resiko-resiko kecelakaan kerja. Tadi saya bilang mungkin kamu bisa trauma, bisa luka, bisa ketindihan tabung gasnya dan sebagainya. Itu semuanya kecelakaan kerja. Belum kamu di jalan resiko keserempet dan sebagainya. Lah itu kecelakaan kerja, resiko-resiko itu ada, ya kan? Kamu sendiri kan tadi bilang semua ada resikonya. Iya, ada resikonya. Lah itu siapa yang mau mengcover resikonya? Kamu tidak dibiayai BPJS tenaga kerjaannya oleh BUMDesmu, itu tanda tanya, ya. Jadi minta dong ke BUMDes, BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, terus kewajiban semuanya harus dipenuhi sesuai dengan standar pemerintah. Apa itu? Misalkan THR, ya kan? THR, tunjangan hari raya ya sebesar gaji pokokmu. Kalau kamu sudah 12 bulan, apakah kamu mendapatkan itu? Kalau enggak, ya tagih, Mas, ya. Itu. Kalau enggak, bisa dilaporkan, Mas. Ya, makanya orang punya perusahaan ya memang harus tanggung jawab dan siap untuk bisa menanggung operasional. Terus misalkan kamu tanggal merah itu adalah kamu harus libur nasional, itu hakmu, Mas. Kalau misalkan kamu berangkat, ya itu harus dihitung lembur. Ya kayak di perusahaan saya juga seperti itu. Karena saya sektornya kesehatan, harus ada pelayanan meskipun libur nasional, ya kompensasinya adalah dihitung lembur. Hitung lembur ya proporsional kamu per jamnya berapa, dihitung dari proporsional UMK-nya. Kalau UMK itu kan adalah asumsinya adalah 7 jam per hari. Nah, kalau kamu lembur berapa jam, ya itu dihitung aja di situ proporsional. Itu harus seperti itu. Kalau kamu mau melanjutkan ini ya silahkan kamu kembangkan. Nah, kamu kembangkan ini gimana caranya nih si BUMDesmu cuan banyak, ya, biar laku banyak sehingga kamu juga sejahtera dari situ. Itu alternatif pertama kalau kamu mau menjadi karyawan di situ terus menerus. Ya, harus cuan dulu. Kalau nggak bisa cuan ya nggak bisa membiayai operasional kamu. Kalau nggak profit, nggak bisa membiayai tadi BPJS kesehatan, BPJS Naker dan sebagainya. Sebenarnya yang memikirkan bagaimana caranya cuan bukan kamu. Kamu kan karyawan, kamu hanya menerima pesanan dari warga, pesen dong, ini tolong dianterin LPG berapa tabung seperti itu kan. Itu kamu hanya menerima pesanan, menerima order, dan kamu mengantarkan gas, kamu kurir. Sebatas itu kan. Nah, sebenarnya yang memikirkan bagaimana perusahaanmu BUMDes itu harus maju ya si ownernya, direksinya gitu. Siapa ketuanya, pengelolanya siapa? Bukan tugas kamu hanya sebagai karyawan, ya kamu nggak mikirin marketing seharusnya. Nah, kalau kamu misalkan nanya ada ide bisnis nggak, Pak? Nah, ide bisnis kan berarti kan kamu menanyakan tentang wirausaha, kira-kira usaha sendiri apa. Nah, ini sebenarnya bisa saya jawab dari pengalaman-pengalaman kamu. Kemarin saya cerita nih di video yang apa pekerjaan yang cocok untuk OYPMK. Di situ saya menjelaskan, kalau misalkan menjadi karyawan kamu tidak cukup, kamu ingin mandiri, ya kamu kalau mau bisnis harus mempertimbangkan 3 hal. Passionmu apa, resources atau sumber dayamu apa, dan yang ketiga adalah peluang. Nah, ini kamu kan tadi cerita nih, saya dulu pernah jadi kuli, macul, bajak sawah dan sebagainya. Itu namanya pengalaman. Pengalaman itu merupakan bagian dari resources atau sumber daya. Kamu belum cerita nih passionmu apa saja. Passion itu apa yang kamu suka, kamu mau melakukan itu tanpa dibayar. Passion itu kamu pengen perfect di situ melakukan hal itu. Passion adalah hal-hal yang kamu sering searching di YouTube dan googling. Kamu kadang biasanya memiliki barang-barang atau pernak-pernik tentang hal tersebut, itu apa. Kamu kalau ketemu orang yang satu frekuensi dengan urusan ini tuh kamu langsung nyambung ngobrolnya. Itu passion kamu apa? Aku nggak tahu. Ya, itu dikaji dulu kamu. Passion, coba seremeh-remehnya, sereceh-recehnya tulis passionmu apa saja. Resourcesmu tadi sudah cerita, atau apalagi barangkali ada. Resources itu sumber daya termasuk kamu punya modal berapa, kamu kenalannya siapa saja, jaringanmu siapa saja.
bapakmu siapa, teman bapakmu siapa, teman ibumu siapa, itu semuanya adalah sumber daya yang bisa kamu berdayakan untuk bisnis. Yang berikutnya peluang. Nah, kamu melihat peluang-peluang, kira-kira apa nih peluang yang lagi tren kayak, atau mengikuti orang yang bisnis yang lagi unggul apa di teman-teman yang lain, atau misalkan dalam duniamu sendiri kira-kira bisnis yang sedang cuan itu apa. Nah, itu bisa ngikuti itu. Nah, yang sinkron ketiga-tiganya ini adalah jawaban untuk wirausahamu. Terus kalau misalkan wirausaha gimana? Apakah saya bisa keluar dari BUMDes? Ya bisa aja keluar. Wong itu kan kamu bebas di situ. Kamu kontrak apa enggak sih? Kayaknya nggak kontrak deh kalau orang tiba-tiba kayak kamu kayak gini. BUMDes yang profesional nggak kayak gini. Kalau kontrak ya pasti harus memenuhi kewajiban-kewajibannya kayak BPJS Naker, BPJS Kesehatan. Nah, kalau kamu kontrak ya udah keluar aja gitu kan. Tetapi sebelum keluar kamu harus mempersiapkan dulu. Jadi kamu harus istilahnya berdiri di dua perahu dulu nih. Kamu sebagai karyawan di BUMDes, kamu merintis bisnismu kalau udah siap, minimal adalah penghasilan bisnismu ini sudah kira-kira sama dengan pendapatanmu, kamu boleh silahkan beralih ke perahumu sendiri ini. Jadi ada step-stepnya, tidak langsung keluar begitu saja terus kamu melongo, nggak ada belum starting bisnis, belum ada cuan, belum ada sesuatu yang memberikan kepastian kamu hidup seperti itu. Nah, lah terus misalkan ini sebenarnya dari resourcemu yang sekarang dijalani saja ini ada peluang-peluang bisnis ke sana. Misalkan gini nih, kan tadi di BUMDes kamu sebagai pengantar gas LPG, ya kan ngantar doang kan. Nah, kamu bisa sebenarnya tanpa menjadi pesaing dari BUMDesmu, tanpa kamu harus membuka, berarti apakah saya harus membuka jualan gas lagi? Nggak harus, Mas. Kalau mau kayak gitu ya boleh, itu namanya substitusi atau barang yang bisa menggantikan. Kamu nggak harus menjadi kompetitor dalam arti menjual barang yang menggantikan atau substitusi. Kamu bisa menjadi pengusaha lain, tidak menjadi pesaingnya. Karena apa? Karena tidak saling bertabrakan tapi malah saling mendukung, atau bukan kompetitor tetapi malah komplementer, mengkomplitkan, melengkapi. Misalkan nih kamu kan biasa jualan gas, nganter gas. Nah, kamu bisa memanfaatkan jaringan user kamu, konsumen kamu informasikan dong. Kamu karena sudah di sini udah mendalami dunia pergasan ini lama, berarti kan kamu sebenarnya bisa tahu nih apa sih yang kira-kira yang konsumen butuhkan, yang sama-sama membeli gas tapi juga dia membutuhkan apa gitu loh. Jadi kamu tidak perlu membuka segmentasi baru, menyasar sasaran baru, nggak perlu Mas. Itu yang paling dekat dengan kamu tuh itu. Misalkan orang kalau beli gas, berarti dia butuh apa lagi, Mas? Berarti dia kan pasti punya dong kompor gas. Kamu menawarkan jasa servis kompor gas. Di saya aja kalau kompor gas rusak ngundang tukang paling tidak 30.000, Mas. Lumayan itu kan panggilan. Sehari 5 orang aja udah 150.000, itu udah 2 kali UMR, Mas. Ya, terus apa lagi nih? Nah, kamu misalkan ya yang terkait dengan kompor gas apa selain tadi servisnya dan sebagainya, onder dealnya di situ apa saja kamu bisa sediakan. Terus selangnya, selang untuk gasnya. Terus regulator ya istilahnya ya, regulator. Kamu bisa tawarkan beberapa regulator yang murah, regulator yang misalkan ada pengamannya dari resiko-resiko kebakaran dan sebagainya. Nah, terus misalkan yang terkait dengan kompor gas apalagi di situ saya yakin masih banyak nih. Misalkan komponen-komponennya di situ ada pemantiknya, pemantik korek gasnya seperti itu yang cetet gitu. Terus apalagi suku cadangnya. Terus yang terkait dengan kompor gas misalkan, atau yang terkait dengan perdapuran di situ, kamu bisa jualan pancinya, kamu jualan alat masaknya dan sebagainya. Itu memang sasarannya nggak jauh-jauh dari situ. Orang-orangnya, calon konsumennya ya itu juga. Kenapa kamu tidak mendayagunakan itu? Jadi tatkala kamu sekarang lagi menjadi karyawan, kamu bisa dong sambil merintis bisnis kamu. Ya, misalkan kamu menawarkan, boleh kamu bikin selebaran iklan kamu, atau daripada sulit-sulit seperti itu, kamu foto profilmu itu bisa kamu ganti, daripada kamu yang nampang sok cool itu, kamu bisa ganti di situ tulisan Mas R melayani apa saja seperti itu. Nah, jadi sambil sekarang kamu mendistribusikan barang-barang itu gas LPG, kamu sambil promo. Nah, orang yang sudah lama kenal kamu, wah ini Mas R ini kalau dipanggil bisa cepet deh, kalau dipanggil memuaskan, servisnya memuaskan dan sebagainya, mereka sudah trust, Mas. Kamu nggak perlu meyakinkan orang banyak untuk trust kepada bisnis baru mereka udah memiliki orang yang loyal kepada kamu, orang yang trust kepada kamu. Nah, ini sekarang kalau misalkan dua perahu ini kamu berdiri semua, artinya kamu sebagai karyawan dan kamu sedang merintis bisnis kamu tinggal bagi waktu. Nah, ini kapan untuk bisa bekerja sebagai karyawan, kapan kamu bisa wirausaha.
Ada perjanjian atau tidak nih dengan BUMDes-mu mengenai waktu kerja. Kalau misalkan kamu menjalani dua-duanya dalam waktu yang bersamaan, nanti kamu dianggap korupsi waktu. Apakah mungkin misalkan khusus untuk pelayanan bisnis kamu di luar jam kerja kamu sebagai karyawan? Bisa aja seperti itu. Ya, jadi tidak nanti akan menjadi kasus. Ya, atau di sela-sela kamu misalkan untuk jam istirahat saja seperti itu. Nah, ini ya memang akhirnya karena menjalani dua profesi dan dua kuadran yang berbeda, kamu harus rugi waktu dan sebagainya, artinya berkorban karena sedang merintis bisnis. Ya sama kayak saya dulu, saya kan PNS, habis itu pulang ngurusi klinik, ya memang ya harus wani capek mas, namanya saja sedang merintis bisnis seperti itu. Sampai sekarang pun saya juga demikian, sampai sekarang pulang dari kantor sampai sini maghrib, habis maghrib saya ke klinik ngurusi klinik, ya memang seperti ini. Wong satunya jadi karyawan, satu punya bisnis seperti itu. Kecuali nanti ini sudah menjanjikan banget dan sebagainya, mau keluar sebagai karyawan, monggo-monggo aja. Jadi gitu ya mas ya untuk ide-idenya. Ini sebenarnya masih bisa ide banyak loh. Ini tadi saya baru mengomentari sisi kamu sebagai karyawan yang jualan gas di BUMDes. Belum mengomentari yang lain tadi, ternak ikan cupang dan sebagainya. Kan idenya kamu banyak nih. Pernah jualan es pudeng, berarti kan kurang lebih kamu memahami kan es pudeng tuh bikinnya gimana. Ternak ayam sayur, nah ini banyak sekali. Ini kalau dikembangkan yang mana ya saya nggak tahu, tergantung tadi passionmu kamu di mana. Ini resourcesnya sudah jelas. Nah, tinggal terus peluang. Kamu melihat peluang juga nih kalau misalkan jualan es pudeng di daerahmu ini kira-kira gimana? Sasarannya di mana sih? Pricing strategi atau harganya berapa yang kira-kira pas untuk segmenmu? Nah, terus juga lihat juga iklim persaingannya seperti apa. Itu kalau mau mempertimbangkan peluang itu seperti itu. Nah, tetapi kalau kamu mempertanyakan ada ide bisnis atau tidak ya. Nah, ini sebenarnya kalau kamu mau nanya ide bisnis kan sebenarnya tadi saya ngomong udah banyak idenya kan. Ini pengembangan macam-macam nih kan. Kalau kamu tahu misalkan paping, jualan paping segi 6. Ini paping blok kan maksudnya. Paping blok seperti ini kan sudah beda bidang dengan makanan. Kamu tadi juga ada roti, ada ternak, ada berbagai macam bidang ini sebenarnya kamu bisa. Lah yang dijalani yang mana harus kamu pilih tadi keterkaitan yang ketiga hal itu tadi, passion, resources sama peluang. Nah, tetapi kalau mengenai ide bisnis tuh yang mana yang bagus dan sebagainya, ini jangan sampai kamu memulai bisnis baru lagi tapi dengan cara yang sama dengan yang dulu. Kalau misalkan kamu sudah pernah cerita, saya pernah begini-begini tapi belum sukses Pak, ada ide lagi. Nah, jangan-jangan kesalahannya bukan pada idenya. Jadi, jangan-jangan saya tidak perlu memberimu ide baru. Jangan-jangan ide yang lama ini juga masih kepake. Hanya saja eksekusimu dulu masih mentah. Ilmu bisnis masih mentah sehingga kamu seolah-olah menyalahkan ide bisnisnya. Kamu dulu ceritakan ternak cupang saya nggak sukses, ini nggak sukses, ini nggak sukses, sampai kamu bingung sekarang ide bisnis apa lagi ya, kan seperti itu. Loh, jangan-jangan kamu nggak perlu ide bisnis baru mas, tapi bagaimana ilmu mengelola bisnis itu. Nah, kalau mau lebih dalam kamu harus konsultasi privat ke saya. Demikian dulu, terima kasih Mas R. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.